Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Anggi Novita Putri. Saya adalah mahasiswa semester 8 di jurusan Manajemen Dakwah Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul tentang keunggulan dan juga kelemahan travel haji dan umroh di Indonesia. Yang mana video ini dilakukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen biro haji dan juga umrah. Nah, di sini saya melakukan studi kasus di Safira Tour and Travel. Nah, langsung saja yang pertama, poin pertama kita akan membahas tentang keunggulan dari travel haji dan umrah di Indonesia, yaitu Safira Tour and Travel. Yang pertama adalah kemudahan dalam persiapan. Yang mana maksudnya biro travel itu nanti akan membantu mengurus dokumen dan juga visa kita. Mengurus dokumen dan visa untuk haji dan umrah itu biasanya rumit dan juga memakan waktu yang sangat-sangat lama. Nah, dengan kita menggunakan jasa biro travel tersebut nanti akan membantu proses ini sehingga nanti calon jamaah akan fokus terhadap persiapannya karena sudah ada yang mengaturnya seperti itu. Terkhususnya di Safira Tour and Travel juga sudah include paketnya dengan pembuatan visa tersebut. Kemudian ada paket lengkap. Biasanya di tour travel biro-biro seperti itu mereka menyediakan banyak sekali paket untuk haji maupun umroh. Di Safira juga ada yang mulai dari harga yang cukup ekonomis sampai harga tinggi, tergantung dengan fasilitas yang diberikan dan juga tergantung dengan keadaan budget kita seperti itu. Kemudian ada bimbingan dan juga pendampingnya. Nah, biro travel khususnya Safira Tour and Travel ini menyediakan pembimbing dan juga pendampingan sebelum maupun selama perjalanan. Nah, hal ini akan membantu para jamaah akan lebih memahami ketika melaksanakan ibadah, lebih paham, lebih benar gitu karena ada pembimbing yang memang sudah profesional dalam bidangnya. Selanjutnya adalah keamanan dan juga kenyamanan. Nah, layanan transportasi dan akomodasi biro travel biasanya sudah aman dan juga nyaman untuk jamaah karena kita membayar jasanya, maka dari itu mereka juga pasti akan lebih memberikan kita kualitas pelayanan dan juga akomodasi yang terbaik seperti itu. Keamanan selama perjalanan biro ini juga sangat menjanjikan dan sudah dijamin karena mereka juga memiliki tim keamanan yang akan membantu kita selama di perjalanan kita. Kemudian ada layanan kesehatan juga. Nah, biasanya banyak sekali biro and travel, Safira juga ada, itu menyediakan layanan kesehatan untuk jamaah selama perjalanan ketika akan menunaikan ibadah. Nah, selanjutnya kita akan dapat lebih fokus kepada ibadah ketika menggunakan biro and travel. Kenapa? Karena kita nggak perlu repot-repot untuk mengurus ini, mengurus itu. Soalnya sudah ada yang memanajerial kegiatan-kegiatan kita, bahkan untuk bus, transportasi, visa, dan juga seperti hotel dan yang lain-lain. Karena sudah disediakan oleh biro and travel tersebut. Dan mereka juga pastinya lebih tahu dan lebih profesional tentang keadaan di sana. Maka dari itu kita tidak usah bingung-bingung ketika menggunakan jasa mereka karena sudah terjamin seperti itu. Kemudian efisiensi dan ekonomis. Nah, biro travel ini juga banyak sekali melakukan promo biasanya. Promo haji dan umroh yang lebih hemat dibandingkan dengan jamaah mengurus semuanya sendiri seperti itu. Mereka kan menyediakan jasa. Kemudian juga biro travel ini dapat membantu jamaah dalam menghemat waktu dan tenaga karena tidak usah susah-susah kesana kemari untuk mengurus. Sudah disediakan semua oleh biro travel haji dan umrah tersebut. Kemudian selanjutnya adalah legalitas yang terjamin. Jadi kalau yang ini kalian juga harus mengetahui yang mana saja travel yang sudah legal dan sudah banyak memberangkatkan orang
umroh maupun haji supaya tidak tertipu. Jangan teriming-iming harga murah, tapi yang sudah memang legal dan sudah dapat izin seperti itu, supaya tidak tertipu nantinya. Kemudian kelemahan travel dan haji umroh, karena ada kelebihan pastinya ada kelemahan. Yang pertama dari segi biaya. Kalau untuk haji memang biaya dari akomodasi dan lain-lain itu termasuk mahal ya, karena berbeda dengan haji reguler. Tapi kalian akan mendapatkan fasilitas dan juga perlakuan atau apapun yang berbeda, karena di sini mereka akan menyediakan jasa dan sudah ada fasilitas-fasilitas yang lebih baik daripada ketika menggunakan yang reguler seperti itu, seperti estimasi waktu dan yang lain-lain. Kemudian penipuan, banyak sekali penipuan yang terjadi dengan iming-iming harga murah. Maka dari itu sudah saya tegaskan tadi untuk mencari biro yang terpercaya atau sudah legal, karena hal itu akan sangat merugikan calon jamaahnya kalau misal ternyata biro yang kita pilih adalah semacam scam atau penipuan. Nah, kemudian ketidakpastian. Jadwal haji dan umroh itu dapat berubah karena berbagai faktor ya, seperti kebijakan dari pemerintah Arab Saudi atau juga tentang kondisi cuaca yang memang kadang ada musim di mana cuaca ekstrim dan pesawat tidak bisa take off atau bagaimana, transitnya terganggu atau bagaimana seperti itu. Nah, itu menyebabkan jamaah haji harus menunda, bahkan juga bisa membatalkan atau delay seperti itu. Nah, kemudian keterbatasan layanan. Kualitas layanan yang diberikan oleh biro itu sangat berbeda-beda, apalagi kalau misal banyak cabang. Nah, itu setiap cabang pastinya akan berbeda, ada yang pelayanannya baik dan kurang baik seperti itu. Maka dari itu kita juga harus mencari biro yang memang pelayanannya sudah bagus dan juga sudah legal, reviewnya tuh sudah bagus dan sudah banyak yang yang memberikan kesan baik di biro and travel tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, travel haji dan umroh di Indonesia ini memiliki banyak keunggulan seperti kemudahan, persiapan, keamanan, kenyamanan, fokus pada ibadah, efisiensi dan ekonomis, terus juga legalitas yang terjamin. Namun ada juga beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan seperti biaya, penipuan, ketidakpastian, dan juga keterbatasan layanan. Nah, jamaah harus memilih biro travel yang terpercaya dan memastikan bahwa mereka memahami semua informasi terkait paketnya sebelum memesan. Jadi harus jeli juga ya untuk memilih paket dan juga biro haji yang akan kita pilih nantinya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika masih banyak kekurangan maupun perbuatan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya untuk mendengarkan materi saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.